Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini boleh menjalani kehidupan yang baru. Dan biarlah hari ini kita hidup benar di hadapan Tuhan sebagai bentuk syukur kita kepadanya. Dalam susah, dalam senang, dalam segala hal kita mengucap syukur. Kita pujikan Kidung Jemaat 450. Kidung Jemaat 450, hidup kita yang benar. Kidung Jemaat 450, hidup kita yang benar, bait pertama dan yang kedua. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Hidup kita yang benar, haruslah mengucap syukur. Dalam Kristus bergemar, janganlah terkebul. Susah pun senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami hari ini diperbolehkan oleh Tuhan untuk kembali hidup benar di hadapan Tuhan. Dan sebelum kami menjalaninya, kami percaya bahwa hidup kudus itu ketika kami boleh menjalaninya di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka Imamat 21, Imamat 21, Imamat 21 ayat 1 sampai 8. Imamat 21 ayat 1 sampai 8. Imamat 21 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan bagi kita, dengarkanlah sabda Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada para imam, anak-anak Harun, dan katakanlah kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya, kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat, yakni ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan yang masih perawan dan dekat kepadanya karena belum mempunyai suami. Dengan mereka itu bolehlah ia menajiskan diri. Sebab sebagai suami janganlah ia menajiskan diri di antara orang-orang sebangsanya, dan dengan demikian melanggar kekudusan. Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya, dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya, dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya, dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya, atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Allah, dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku Tuhan yang menguduskan kamu adalah kudus. Bapak Ibu Saudara, kayaknya makin kesini tuh orang-orang Kristen tidak sungguh-sungguh menjaga kekudusan hidupnya. Bisa dilihat bahwa orang bisa kelihatan baik kudus di gereja, beribadah, tapi keluar dari situ orang-orang Kristen gak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak Kristen. Dalam hidup berkeluarga, kehidupannya bukannya tambah baik, tapi malah merusak relasi. Dalam hidup bertetangga, dalam hidup berdagang, kita nggak ada bedanya dengan orang yang tidak kenal sama Tuhan. Nah, Bapak Saudara, pasal ini berfokus bicara tentang kekudusan imam. Dan sebenarnya ini menutup dari rangkaian panjang tentang apa itu kekudusan hidup. Dan natur dari kekudusan itu sendiri adalah relasional, relasi. Jadi bagaimana sesuatu bisa kudus itu berarti kaitannya dengan orang lain. Seperti kemarin bicara soal bagaimana hidup kudus itu berarti bicara soal bagaimana mengelola.
Nah, saat ini bicara soal tadi, kalau dari kita lihat dari awal, tidak mengotori diri dengan kematian. Kemudian para imam juga cara berpakaiannya berbeda, tidak berkaum berlebihan, terus cara memilih pasangan. Dan kalau dibaca sampai bawah tuh ada aturan-aturan yang kaitannya juga bagaimana si imam itu dengan orang-orang di sekitarnya, dan menunjukkan bahwa menjadi kudus itu berarti bagaimana manusia itu berelasi dengan yang lainnya. Tuhan itu mengatur standar kekudusan dengan sangat tinggi, karena itulah jadi dirinya Tuhan. Pelanggaran berarti mencoreng nama Tuhan. Kalau kita melakukan tindakan yang tidak tepat, mencemarkan diri, tidak hidup kudus, tidak mengelola diri kita dengan baik, berarti kita mencoreng nama Tuhan. Nah, sebagai imamat yang rajani, kita perlu memelihara kehidupan kita kudus sehari-hari. Kalau kita adalah milik Allah, berarti kita perlu menghayati hidup kudus dengan akurat. Memelihara kekudusan dalam relasi, baik itu suami istri, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam berdagang, baik itu dalam pelayanan. Allah harus jadi prioritas utama kita, dan juga menjaga kebaikan dan tetap memelihara hal-hal baik dalam tutur kata, sikap, dan perilaku itu harus. Karena seringkali kelakuan kita bukan kayak Tuhan, kayak setan. Sehingga mari sama-sama sebagai anak Tuhan kita menggarami dunia ini, menjadi terang, bersikap baik dan benar, hidup kudus hari ini. Kalau ada godaan, pasti akan ada godaan. Tapi jangan menyerah sama godaan itu. Karena saya udah dijahatin, saya juga jahatin balik. Nah, itu berarti kita tidak hidup kudus. Orang lain gak kudus, kenapa kita ikut-ikutan gak kudus? Kalau orang jahat sama kita tetap baik. Kalau orang melukai kita, kita menyembuhkan. Jadi jangan membalas hal-hal buruk dengan keburukan. Kita gak ada bedanya. Mari sama-sama kita pelihara hidup baik di hadapan Tuhan. Dan juga dalam relasi kita juga, kita jaga sekalipun orang-orang di sekitar kita tidak selalu baik, tapi kita harus tetap baik. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar tentang bagaimana kami harus hidup kudus. Mampukan kami untuk tetap menjaga diri kami, karena godaannya banyak sekali. Kami tahu bahwa kami seharusnya menjaga kudusan supaya kami bisa berelasi baik dengan Tuhan, karena Tuhan kudus. Kalau Tuhan kudus, kami nggak kudus, relasi kami akan rusak. Permintaan dan doa kami rasanya mungkin tidak akan sesuai pada waktunya. Sehingga biarlah ajarkan kami untuk menjaga hidup kudus, supaya komunikasi kami tetap lancar, kami tetap sefrekuensi dengan Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan dan perjuangan kami hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.